Oke, jadi perkenalkan saya Yoasian Novemsa dengan NPM 17061020035 kelas A dari Adbis 2020. Jadi di video ini aku akan angkat tema motivasi dalam organisasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita manusia tidak pernah lepas dari kehidupan berorganisasi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup dan berpartisipasi sebagai anggota suatu komunitas. Organisasi dalam kehidupan tampaknya begitu beragam, baik dalam kehidupan keluarga maupun tingkat organisasi yang lebih kompleks, organisasi dalam dunia kerja. Nah, jadi apa sih organisasi itu? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut para ahli, organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lalu, motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan batin atau dorongan. Nah, jadi motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada diri individu akibat gejala indera, jiwa, dan emosi untuk memberikan dorongan untuk melakukan tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai, baik positif maupun negatif. Lalu, kalau motivasi kerja itu apa sih? Nah, kalau motivasi kerja merupakan motivasi mengacu pada dorongan intrinsik individu yang mempengaruhi tingkat, arah, dan ketekunan usaha seseorang dalam bekerja. Nah, motivasi kerja seorang karyawan mempengaruhi produktivitas dan kinerjanya. Dan tugas manajer adalah mengarahkan motivasi ini untuk mencapai tujuan dari organisasi. Lalu, motivasi setiap individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki beberapa nilai faktor yang berbeda-beda setiap orangnya. Misalnya, dari faktor eksternal yang pertama kepuasan. Dorongan untuk melakukan sesuatu karena ada rasa puas setelah mencapai sesuatu. Lalu yang kedua, harapan dan tanggung jawab. Dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya harapan tentang apa yang akan ia dapatkan atau karena merupakan tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga, kebutuhan dorongan untuk melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhan dirinya. Lalu yang keempat, harga diri dan prestasi. Dorongan untuk melakukan sesuatu demi meraih prestasi yang dapat meningkatkan kinerjanya. Lalu selain faktor eksternal, ada faktor internal juga. Yang pertama, pekerjaan yang membuat individu nyaman. Hubungan interpersonal, hubungan antar individu dengan organisasi, eh, kondisi kerja, kondisi kerja, keadaan lingkungan tempat individu tersebut bekerja. Lalu yang keempat ada kelompok kerja, organisasi di mana individu tersebut bekerja. Lalu yang kelima ada keamanan kerja, perlindungan yang diberikan organisasi kepada individu yang bekerja. Nah, memotivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan menentukan efektivitas ketua. Jadi ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerjanya meningkat. Jadi kalau ketuanya membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, pasti kinerja organisasinya juga memburuk. Nah, jadi sebagai pimpinan organisasi, sebisa mungkin memahami masalah anggotanya sehingga bisa memecahkan masalah secara bersama. Peran evaluasi sangat penting dalam hal ini, sehingga tidak ada anggota yang merasa terpaksa menjalankan roda organisasi. Oke, lagi selanjutnya proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan proses. Nah, apa sih? Yang pertama, melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. Lalu yang kedua ada dari gaji atau imbalan yang akan diterima. Kemudian seseorang tersebut akan mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji tersebut atau imbalan yang diterima. Lalu yang ketiga ada seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa apa yang mereka lakukan itu dihargain. Lalu yang keempat,
Apabila dalam diri manusia itu timbul kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka menyebabkan akan lahirlah dorongan untuk berusaha pada kegiatan itu. Lalu yang kelima, untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dari segala untuk memenuhi segala kebutuhannya. Lalu yang keenam, apabila kebutuhannya belum terpenuhi, maka ia akan mencari jalan nih, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sekian dari video saya dengan tema motivasi dalam perilaku organisasi. Terima kasih.